Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dari kelas 19A NIM 194504121. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kedua sekolah inklusi. Dan yang pertama adalah SD Impres Macini Baru, dan yang kedua adalah Sekolah Karisma, di mana ada beberapa indikator yang kemudian dapat membedakan dari kedua sekolah ini, yakni yang pertama, SD Impres Macini Baru ialah program pendidikan inklusi adalah agar tidak dapat kesenjangan antara ABK dengan anak-anak lainnya, agar ABK bisa berbaur dengan anak-anak lainnya, agar ABK bisa belajar dan bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Ini sumber dari Ibu Lilis. Dan yang kemudian di Sekolah Karisma, dari menurut salah satu pendidik tentang pendidikan inklusi adalah pendidikan inklusi itu di mana sekolah tersebut menerima anak berkebutuhan khusus dan menerima juga anak normal. Nah, adapun yang menggagas pendidikan inklusi di sekolah ini alasan sekolah ini menyelenggarakan pendidikan inklusi karena semakin hari kita lihat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus kan kita tidak tahu atau tidak bisa diprediksi ada beberapa banyak anak berkebutuhan khusus, khususnya Sulawesi di Makassar. Makanya tahun lalu kalau di dalam sekolah Karisma, di mana kelas dalam sekolah inklusi tersebut ada 4 kelas gabungan dengan anak normal dan memiliki GPK masing-masing. Jumlah ABK dalam satu kelas masing-masing paling banyak itu 3 siswa ABK dalam satu kelas. Nah, sedangkan di Impres Macini Baru, yakni tahun lalu itu pernah terjadi pembulian terhadap ABK di dalam kelas, yaitu anak tunagrahita, di mana siswa ABK tersebut ngecas ileran. Nah, siswa reguler mengejeknya, mengembangkan pertemanan yang positif. Nah, saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan tiap individu dan menegakkan peraturan pembulian di sekolah. Nah, di dalam sekolah Macini Baru itu sendiri terdapat 2 kurikulum yang digunakan di sekolah SD Impres Macini Baru, yakni kelas 1 sampai 4 itu menggunakan kurikulum sekolah penggerak, kelas 5 sampai 6 menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum dalam penerapan kurikulum yaitu kurangnya fasilitas dalam hal masalahnya kekurangan buku, sedangkan kelebihan dari penerapan kurikulum ini adalah anak bisa lebih aktif mengembangkan bakat dan minat belajarnya di sekolah. Nah, sedangkan kurikulum yang ada di Sekolah Karisma, yaitu kurikulum yang digunakan di Sekolah Karisma adalah kurikulum 2013. Nah, pada saat mulai pembelajaran GPK langsung meminta kurikulum atau acuan belajar pada guru kelas. Nah, kemudian guru GPK mengamati kurikulum dan menurunkan atau menghilangkan beberapa hal jika dianggap sulit untuk ABK. Nah, kemudian di sumber daya yang ada di sekolah Macini Baru, yakni GPK cukup memahami tentang pendidikan inklusi karena latar belakang pendidikan luar biasa itu luar biasa. Nah, sedangkan guru kelas baru memahami setelah mengajar dan terjun langsung ke sekolah inklusi. Apakah di sekolah ini terdapat GPK? Nah, terdapat 5 guru GPK yang bekerja sama dengan koordinator inklusi, guru kelas, dan orang tua. Dengan didampingi guru pendamping khusus GPK, anak semakin tertarik dalam pembelajaran dan semangat. Nah, anak selalu bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya dari awal semester. Nah, respon teman-temannya itu selalu baik, tidak ada diskriminasi di dalamnya, mereka bermain dan berbagi dengan baik. Dan yang kemudian sumber daya yang ada di sekolah Karisma, yakni dalam sekolah Karisma itu terdapat 5 guru mapel, 6 guru kelas 5 GPK, dan GPK sebagian latar belakang PLB. Nah, dalam menangani anak ABK itu sendiri, itu pendidik bekerja sama dengan psikolog, dokter, terapis. Nah, mereka masih berhubungan dengan terapis di luar pendidikan di sekolah Karisma. Nah, pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana itu sekolah inklusi. Mereka juga sering mengikuti relawan-relawan dan Sipatokong. Nah, di sisi lain peserta didik dari sekolah Macini Baru yaitu 391 peserta didik, 10 orang ABK,
Nah, setiap kelas terdiri dari 30 orang siswa dari kelas 1 sampai 6 SD. Nah, tiap kelas memiliki 2 sampai 3 orang ABK tanpa perbedaan. Jadi, dalam satu kelas itu terdapat siswa ABK dan reguler. Nah, semua diterima di sekolah ini hanya saja selama sekolah ini menerapkan sistem inklusi belum pernah menerima siswa dengan klasifikasi tunanetra. 12 orang guru kelas, 2 orang guru agama, dan 5 orang guru mata pelajaran. Tiap kelas itu terdiri dari 1 sampai 2 GPK untuk mendampingi ABK dalam kelas. Nah, seluruh GPK merupakan lulusan pendidikan khusus. Nah, biaya operasional campur yaitu ada dari dana BOS, orang tua, pemerintah kota, dan untuk GPK yang dikontrak. Sumber ini dari Risnawati Majid, SPD, MPD. Nah, sedangkan di Karisma, peserta didiknya itu jumlah peserta didik di sekolah Karisma dasar adalah 50, ABK-nya ada 6, jumlah pendidik ada 16, nah, guru kelas ada 6 dan GPK 5 dan guru mata pelajaran ada 5. Nah, kalau kita melihat dari identifikasi dan asesmen di dalam sekolah Macini Baru itu dalam penerimaan ABK itu di sekolah SD Impres Macini Baru itu dilakukan identifikasi dan asesmen. Nah, sebelum identifikasi dan asesmen ada surat diagnosa dari dokter atau keterangan dari orang tua. Namun di SD Impres Macini Baru hampir keterangan diperoleh dari orang tua yang menyampaikan pada pihak sekolah. Kemudian observasi di tahap observasi dapat diketahui fokusnya, di mana perilaku kepatuhan, kognitifnya, dan lain-lain. Kemudian dilakukan identifikasi dan asesmen oleh guru dan bekerja sama dengan GPK. Nah, dalam penerimaan ABK di sekolah Karisma itu dilakukan identifikasi dan asesmen. Sebelum identifikasi dan asesmen ada surat dokter anak tersebut yang didiagnosa apa, kemudian dari diagnosanya dilakukan trial 3 hari dengan anak normal lainnya. Kemudian observasi di tahap observasi dapat ditahu fokusnya di mana, perilaku kepatuhan kognitifnya, dan lain-lain. Nah, kemudian dilakukan identifikasi dan asesmen oleh guru dan bekerja sama dengan GPK. Pelaksana asesmen dilakukan oleh 3 bulan. Dan ada pula indikator dari sarana dan prasarana di kedua sekolah ini, di mana sekolah Macini Baru semua gedung itu dapat diakses oleh ABK tergantung tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jika peserta didik tidak mampu menaiki tangga, siswa tersebut akan ditampakkan di ruang dan didesain sesuai kebutuhan anak tersebut. Ada pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan peserta didik. Dan yang kemudian di Karisma, di sekolah Karisma memiliki ketentuan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sekolah inklusif. Ketentuan sarana dan prasarana itu tergantung kebutuhan anak ABK. Masing-masing GPK memiliki IT dan IT-nya di list apa-apa yang dibutuhkan anak tersebut. Dan yayasan akan menyediakan apa yang ABK tersebut butuhkan. Mereka menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, inilah beberapa perbedaan dari sarana dan prasarana, kemudian identifikasi asesmen, dan kemudian peserta didik, dan kemudian sumber daya yang ada di sekolah, dan kurikulum, sampai kepada pengetahuan tentang pendidikan inklusi dan keadaan lingkungan sekolah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa di kedua sekolah ini itu hanya beberapa perbedaan yang mungkin hanya terdapat di beberapa fasilitas yang ada. Sehingga itulah yang menunjang bagi anak pendidikan di sekolah pendidikan inklusi itu sendiri. Nah, itulah perbandingan kedua sekolah inklusi, dan semoga teman-teman bisa mendengarkan hal itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.